Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita untuk berada di majelis ilmu yang berbarokah di taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunianya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama. Karena wanita juga dituntut untuk belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam hadis, tapi makna muslim mencakup juga muslimah. Yakni menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslimah. Karena wanita sama seperti laki-laki dalam hukum-hukum agama secara umum. Karena Nabi SAW bersabda, "An-nisa'u syaqaiqur rijal." Wanita itu adalah saudaranya kaum laki-laki. Wanita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti laki-laki. Karena kita semuanya diciptakan untuk beribadah. Allah berfirman dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah SWT kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, meluruskan niat kita semata-mata karena Allah. Dan yang kedua adalah al-mutabah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin kita beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kecuali dengan ilmu. Disinilah pentingnya bagi kita semuanya belajar ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan para wanita hendaknya bersemangat dalam menuntut ilmu agama sebagaimana dahulu wanita-wanita salaf, wanita-wanita di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Banyak di antara mereka yang datang kepada Nabi untuk bertanya tentang ilmu agama. Bahkan dibukukan oleh para ulama, "An-nisa'u tas'al wan nabiyyu yujib." Wanita bertanya, Nabi menjawab. Atau as'ilatun nisa' lin nabi, pertanyaan-pertanyaan para wanita kepada Nabi. Ini menunjukkan semangatnya wanita-wanita dahulu dalam belajar ilmu agama. Dan agar kita mendapatkan ilmu agama, hendaknya bagi kita memperhatikan 5 kunci meraih ilmu agama. Yang pertama adalah menata niat, meluruskan niat lillahi jalla wa'ala.
Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Maka luruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar sesuai dengan syariat, agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita muslimah harus semangat menuntut ilmu agama agar dia menjadi wanita yang salihah, yang baik dalam hubungannya dengan Allah, dan wanita yang baik dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tidak mungkin seorang wanita menjadi wanita salihah kecuali apabila dia menghiasi dirinya dengan ilmu agama. Ya, tidak mungkin wanita menjadi wanita yang salihah kecuali apabila dia menghiasi dirinya dengan ilmu agama. Maka hendaknya bagi dia bersemangat belajar ilmu agama, seperti halnya wanita-wanita salaf dahulu. Ya, dahulu sebagian wanita datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, walabana alaika rijal. Wahai Rasulullah, kita kalah sama laki-laki. Laki-laki, yakni para sahabat, sering bersama Nabi SAW, bisa sholat bersama Nabi, bisa jihad bersama Nabi, sering duduk-duduk dengan Nabi. Sedangkan kita hanya di rumah seringnya, jarang mendapatkan ilmu. Maka mereka minta kepada Nabi SAW jadwal agar Nabi SAW bisa memberikan kajian kepada mereka secara khusus. Lalu Nabi SAW menjanjikan untuk mereka. Ini menunjukkan semangatnya wanita-wanita dahulu dalam menuntut ilmu agama. Ini yang perlu kita tiru. Wanita-wanita salihah dahulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmu mereka. Ya, karena ilmu mereka. Yang ketiga, agar kita meraih ilmu, hendaknya bagi kita untuk berdoa. Berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Karena doa adalah kunci kebaikan. Semua kebaikan di dunia dan akhirat di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin memperolehnya kecuali apabila Allah menganugerahkannya kepada kita. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di antara doa yang diajarkan juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara adzan dan qomat, saat kita sujud, sepertiga malam terakhir
saat turun hujan, saat sedang berpuasa, dan lain sebagainya. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Kehebatan kita, kejeniusan kita tidak ada artinya jika tidak mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita untuk sabar. Ilmu diraih dengan pengorbanan, kesungguhan, dan kesabaran. Bukan hanya dengan menghayal, bermimpi, dan berangan-angan. Ilmu diraih dengan kesungguhan, perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa alaihi salam ketika berguru kepada Khidir, kau akan mendapati aku orang yang sabar. Maka menuntut ilmu butuh kesabaran. Siapa yang tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu mencakup banyak hal. Sabar meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Sabar duduk dalam kajian-kajian. Sabar mendengarkan. Sabar mencatat. Sabar menghafal. Sabar mengulang-ulang murajaah. Sabar dalam mengamalkan. Sabar dalam menyebarkan. Semuanya butuh kesabaran. Ya, sabar butuh waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Mari kita perhatikan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh. Aku belajar bab haid, darah kebiasaan wanita, yakni hukum-hukumnya, fikihnya, 9 tahun lamanya baru aku memahaminya. Yakni menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh waktu yang lama, dan butuh istiqamah. Tidak hanya sekali, 2 kali, seminggu, sebulan, tidak. Menuntut ilmu itu finishnya adalah sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Dan menuntut ilmu termasuk bagian dari ibadah. Berarti ibadah finishnya adalah ya sampai mati. Begitu juga menuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta, yakni kita menuntut ilmu, ilal makbarah sampai ke liang kubur. Jadi butuh keistiqomahan. Jangan semangat cuma di awal saja. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Dan yang kelima, agar kita mendapatkan ilmu, hendaknya bagi kita menjaga adab. Yusuf bin Asbat mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka penuntut ilmu
Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, hendaknya memuliakan ilmu, beradab. Dahulu para salaf mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamul ilm. Dahulu para ulama salaf belajar adab sebelum belajar ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Muliakan ilmu. Kalau kita tidak memuliakan ilmu, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, termasuk dalam majelis ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengkaji tentang sifat-sifat wanita salihah. Dan sebelum kita masuk pada materi, perlu disampaikan terlebih dahulu tentang beberapa kaidah penting bagi wanita muslimah. Yang pertama, hendaknya wanita muslimah meyakini bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam yang datang dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Karena Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan dalam ayat yang ke-85 Allah dengan tegas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan dia termasuk orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Maka wanita muslimah dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Islam agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama satu-satunya yang lengkap, yang komplit, ya, membahas semua yang dibutuhkan oleh hamba. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali telah dibahas. Ini perlu kita yakini agar kita menjadi wanita muslimah yang yakin dengan hukum-hukum Islam. Tidak ada keraguan secuil pun di dalam diri kita tentang kebenaran dan tentang kesempurnaan agama Islam. Sehingga apabila hal ini tertanam pada diri kita, kita akan menjadi wanita muslimah yang taat, yang tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena muslimah yaitu artinya apa? Wanita yang tunduk, dia taat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaidah yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para wanita, bahwa kebahagiaan seorang wanita apabila dia berpegang teguh dengan agamanya. Kebahagiaan seorang wanita, kemuliaan seorang wanita apabila dia berpegang teguh mengamalkan syariat Islam. Sebaliknya, kehinaan seorang wanita apabila dia tidak berpegang teguh dengan syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams
ayat 9 dan 10. Sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya dengan Islam, dengan tauhid, dengan ibadah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesucian dan kebahagiaan seorang wanita manakala dia taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaidah yang perlu diketahui oleh seorang wanita muslimah adalah hendaknya wanita muslimah menyadari bahwa di sana ada musuh-musuh yang menginginkan kerusakan bagi wanita muslimah. Musuh-musuh yang ingin agar wanita muslimah terjerumus di dalam kehinaan, terjerumus di dalam kubang kemaksiatan dan kehinaan. Mereka adalah para setan dari jin dan para setan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh buat kalian, jadikanlah dia musuh. Setan itu musuh, jangan jadikan dia teman, tapi jadikan dia sebagai apa? Musuh. Sesungguhnya setan itu mengajak pasukannya, mengajak para pengikutnya, kelompoknya, agar mereka menjadi penduduk neraka Jahannam. Maka hendaknya seorang wanita muslimah waspada terhadap makar-makar musuh-musuh Islam yang ingin meruntuhkan kesuciannya, yang ingin agar wanita terjerat dalam jerat-jerat setan. Ya. Yang keempat, hendaknya wanita muslimah menyadari bahwa taufik dan kesolehan seorang wanita serta keistiqomahan seorang wanita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Taufik, demikian juga kesolehan seorang wanita, keistiqomahan, kebaikan, keberkahan seorang wanita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Siapa yang Allah muliakan, dialah yang mulia. Siapa yang Allah hinakan, dialah yang hina. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, "May yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa untuk memuliakan dia. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Oleh karenanya, kalau seorang wanita ingin menjadi wanita yang salihah, ingin menjadi wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi wanita yang istiqamah, hendaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia mengamalkan agama, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari segala kerusakan dan kejahatan. Yang kelima, hendaknya wanita muslimah menyadari dan mengetahui bahwasanya
agama atau hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan tentang wanita adalah hukum yang penuh dengan cinta dan kasih sayang untuknya. Ketika Islam menganjurkan kepada para wanita tentang hukum-hukum agama atau melarang wanita tentang hukum-hukum agama, hendaknya dia menyadari bahwa itu adalah untuk kebaikan dirinya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Tidak ada yang lebih sayang bagi kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sadari ketika wanita diperintahkan untuk berjilbab, misalkan dilarang untuk safar tanpa mahram, dilarang untuk jabat tangan dengan lawan jenis dan sebagainya dari hukum-hukum agama, hendaknya seorang wanita menyadari bahwa itu adalah untuk kebaikan dia. Karena Islam adalah agama yang adil, agama yang rahmah, membawa cinta dan kasih sayang. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ya, ini 5 hal penting yang perlu dipahami oleh seorang wanita muslimah tentang prinsip-prinsip agama Islam yang mulia, agar kita semakin mantap, semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa sifat wanita muslimah, baik kriteria-kriteria untuk dirinya maupun kriteria-kriteria kepada Rabbnya, kriteria-kriteria kepada suaminya, dan kriteria terhadap anaknya, dan kriteria wanita muslimah salihah terhadap sesama wanita yang lainnya. Perlu diketahui bahwa wanita salihah, istri salihah, ibu yang salihah, wanita yang salihah, artinya apa? Salihah itu artinya baik. Al-qa'imah bihaqqillah wa haqqi ibadih, yaitu wanita yang baik, melaksanakan hak-hak Allah dan hak manusia. Itu arti salihah. Al-qa'imah bihaqqillah wa haqqi ibadih, yaitu wanita yang menjalankan hak Allah dan hak manusia. Jadi 2 hak ini harus diperhatikan oleh wanita muslimah. Yang pertama adalah hak dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salatnya, puasanya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungannya dengan sesama manusia, hubungan dia dengan sesama wanita muslimah, hubungan dia dengan kedua orang tuanya, hubungan dia dengan suaminya, hubungan dia dengan anak-anaknya. Jadi dua-duanya jalan. Jangan sampai wanita muslimah dia baik hubungannya dengan Allah, tapi hubungannya dengan manusia nggak baik. Sebaliknya, jangan sampai dia baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya harus jalan. Inilah wanita salihah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Wanita yang salihah itu qanitat. Qanitat artinya apa? Wanita yang ahli ibadah.
Dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga farjinya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Di situ ada 2 hal penting yang disebutkan oleh Nabi. Dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, ini berarti hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taat kepada suaminya, ini berarti hubungan dia dengan sesama manusia. Dua-duanya harus jalan. Jangan sampai dia rajin ibadah tapi sama manusia nggak baik. Masih ingat hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sodakohnya, tapi wahai Rasul, dia itu nggak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti tetangganya. Kalau ngomong pedes, nyelekit, menyakitkan. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya wanita itu, dia di neraka. Dia di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ditanyakan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia sholat, puasa, sedekah biasa-biasa saja, yakni yang wajib-wajib saja, tapi dia juga baik sama tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah. Wanita tersebut di surga. Kenapa wanita yang pertama masuk neraka dan yang kedua masuk surga? Karena yang pertama dia hanya baik sama Allah, tapi sama manusia nggak baik. Berbeda dengan wanita yang kedua, dia baik sama Allah dan juga baik sama manusia. Jadi ini perlu diperhatikan oleh wanita muslimah. Kalau dia ingin menjadi wanita yang salihah, kriterianya 2. Dia menunaikan hak-hak Allah, dan yang kedua menunaikan hak-hak manusia. Seperti dalam ayat tadi, fasalihatu qanitatun. Wanita-wanita yang salihah itu qanitat, ahli ibadah. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dan dia menjaga kehormatannya tatkala suaminya tidak ada. Ya, dia ahli ibadah, sholat, puasa, dan yang kedua dia baik sama manusia, terutama kepada suaminya. Karena seorang wanita apabila sudah menikah, hak manusia yang paling besar bagi dia adalah hak suaminya. Bahkan hak suami mengalahkan hak orang tua. Wanita itu kalau dia belum nikah, hak paling besar adalah hak orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, ya, berpindah dari hak orang tua menjadi hak suaminya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang laki-laki sujud kepada yang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah." Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami memiliki borok, tahu borok ya, luka yang ada nanahnya, yang ada darahnya, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum menunaikan haknya suami, saking besarnya hak suaminya. Ya, jadi wanita salihah adalah wanita yang menunaikan hak Allah dan hak manusia.
Taib. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh para wanita, kriteria terhadap dirinya. Yang pertama adalah memiliki sifat malu. Wanita yang salihah memiliki sifat malu, karena malu termasuk bagian dari iman. Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Laki-laki pun harus memiliki sifat malu ya, tapi bagi wanita ini lebih ditekankan, karena apabila sifat malu ini sudah tiada, maka yang terjadi adalah kerusakan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara kalimat para nabi dahulu, jika kamu tidak memiliki malu, maka berbuatlah sesukamu. Kalau sifat malu sudah hilang dari wanita, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sudah tidak punya malu lagi, sehingga memamerkan auratnya dengan gratis tanpa malu. Waliyadzubillah. Maka seorang wanita salihah adalah yang memiliki sifat apa? Malu. Yang kedua, wanita muslimah yang salihah tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nabi SAW bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau terjadi bersepi-sepi, berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Dan kalau yang ketiganya adalah setan, setan itu selalu mengajak kepada kemungkaran, dosa, kemaksiatan, bukan kepada kebaikan. Maka hati-hati seorang wanita muslimah jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, karena ini adalah pintu fitnah. Ingat, wanita itu adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Nabi bersabda, ma taraktu fitnatan adarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Termasuk dalam hal ini sekarang adalah ya dunia media sosial. Sekarang ini kita dipermudah untuk melakukan maksiat lewat media sosial. Seorang bisa bersepi-sepi, berduaan, chattingan jarak jauh, ya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah selalu apa? Mengawasinya. Yang ketiga, wanita yang salihah tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu ya min an yamassam ra'atan la tahillu lah. Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Karena itu adalah salah satu sarana menuju kepada fitnah zina. Ingat, Islam mengharamkan perzinahan,
Dan Islam tatkala mengharamkan perzinaan, Islam juga menutup seluruh pintu dan sarana yang mengantarkan kepada perzinaan. Makanya dalam ayat zina itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, tapi mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Artinya segala sarananya juga harus dijauhi. Ya, innallaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Kata para ulama, Allah itu apabila mengharamkan suatu hal, maka Allah haramkan juga sarana-sarananya. Salah satu sarananya tadi yaitu bersentuhan ya dengan yang bukan mahramnya. Segitu ketatnya Islam ya membendung segala hal yang bisa mengantarkan kepada perzinaan. Maka kita tidak boleh meremehkan masalah ini. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika Islam melarang ini karena kecintaannya kepada kita. Ya. Karena Allah sayang kepada hambanya. Allah SWT tidak menginginkan hambanya terjerumus di dalam kenistaan ya, dan kemaksiatan. Wanita muslimah juga yang keempat, tidak melakukan safar, bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Nabi SAW bersabda, wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya, orang tuanya, suaminya, anaknya. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, istriku mau berangkat haji dan saya sudah terdaftar untuk jihad dalam perang ini dan perang itu. Maka Nabi mengatakan, intalik fahujja ma'amra'atik, pergilah haji untuk menemani istrimu. Jadi dalam haji, dalam umrah saja yang notabene perjalanannya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT harus disertai dengan mahram, apalagi kalau perjalanan-perjalanan yang lainnya. Ya, ini juga perlu diperhatikan oleh para wanita ya, jangan melakukan safar kecuali bersama apa? Mahramnya. Karena wanita itu lemah ya, mudah ditipu, mudah digoda ya. Dia butuh seorang laki-laki yang bisa mendampinginya, yang bisa melindunginya, yang bisa menjaga dirinya. Sehebat apapun wanita, dia butuh kepada pria. Yang kelima, wanita yang salihah, mereka menjaga jilbabnya, hijabnya dengan pakaian yang syar'i yang menutup seluruh auratnya, dengan syarat-syarat yang mungkin sudah kita ketahui ya. Yang namanya hijab itu adalah, atau jilbab itu adalah yang menutup aurat, yang tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian-pakaian khas orang kafir atau fasik, dan pakaian-pakaian ya yang tidak syuhrah, tidak mengundang pandangan mata ya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengingatkan, sinfani min ahlin nar, ada dua golongan yang termasuk penduduk neraka, lam arahuma, aku belum pernah melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'asyatil baqar,
yadribuna bihan nas, manusia-manusia yang bengis, ya, mereka membawa cambuk seperti ekor sapi. Ya, ini maksudnya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menindas rakyatnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ini yang menjadi pembahasan kita, wanisaun kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya wanita itu berpakaian tapi telanjang? Dia berpakaian tapi tipis, ketat, tembus pandang, sehingga fungsi dari pakaian itu tidak terpenuhi karena masih tetap menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah ini ya perlu diperhatikan oleh para wanita. Sekarang banyak wanita-wanita ya, mungkin dia pakai kerudung tapi pakai kaos ketat ya, yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Ini tidak syar'i, ya, tidak syar'i. Dan di antara sifat wanita muslimah adalah mereka menjaga pandangannya dan menjaga farjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, yakni menundukkan pandangan dari laki-laki, dan hendaknya bagi mereka menjaga farji mereka. Ya, perhatikan dua kata ini, menundukkan pandangan dan menjaga farji. Didahulukan menundukkan pandangan. Kenapa? Karena tidak menundukkan pandangan itu adalah sumber orang tidak bisa menjaga farjinya. Yakni banyak orang terjerumus di dalam zina, awalnya adalah pandangan yang haram. Pandangan yang haram. Oleh karenanya seorang wanita yang muslimah, yang salihah, dia menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya, dan menjaga kehormatannya, terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan godaan-godaan syubhat dan syahwat, ya, terutama fitnah media sosial. Sekarang kita dipermudah untuk melakukan maksiat, tapi perlu kita ingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita maksiat, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ketika kita dimudahkan untuk maksiat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Taib. Dan di antara sifat wanita yang salihah, mereka menjaga lisan mereka, menjaga ucapan mereka dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita yang udah ngaji, ya, perhatikan ucapan-ucapan kita, karena kebanyakan dosa itu adalah dari lisan. Aksaru khataya bani Adam fil lisan. Nabi SAW mengatakan kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu pada lisannya.
Ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, waliyadzubillah. Maka hendaknya bagi kita untuk menjaga lisan kita, jangan mengatakan suatu ucapan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang nggak bisa, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ya, tentu itu lebih apa? Selamat. Ya, lebih selamat. Ini penting karena banyak di antara kita walaupun sudah kadang ngaji, tapi belum bisa mengontrol apa? Omongannya, lisannya. Ya, masih sering gosip, ghibah, masih sering mencela, masih sering mengadu domba, namimah dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya dari ucapan-ucapan kita. Dan di antara sifat wanita salihah adalah mereka sering berada di rumah, sering menetap di rumah, bukan suka keluyuran, ya, jalan-jalan di luar rumahnya. Karena istana seorang wanita adalah rumahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ya, dalam ayat yang mulia ini dianjurkan bagi para wanita untuk menetap di rumahnya. Ya, jadi wanita yang salehah dia paling banyak waktunya itu dihabiskan di rumahnya, karena pekerjaan para wanita itu kebanyakannya adalah di rumah. Ya, masak, bersih-bersih, ya, nyiapkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Oleh karenanya profesi terbaik bagi seorang wanita itu adalah ibu rumah tangga. Profesi terbaik seorang wanita muslimah, karir terbaiknya seorang wanita adalah sebagai ibu rumah tangga. Terkadang profesi ibu rumah tangga ini dianggap apa? Sebelah mata. Apa kerjaannya ibu rumah tangga? Dianggap rendah. Ya, mereka mengira bahwasanya karir seorang wanita yang paling baik itu adalah kalau dia menjadi gubernur, presiden, atau dokter, atau ini dan itu. Tidak. Karir seorang wanita yang paling mulia adalah tatkala dia menjadi ibu rumah tangga. Dia banyak di rumahnya, dia membahagiakan suaminya, membahagiakan anak-anaknya. Ini karir yang paling mulia bagi seorang wanita. Taib. Selanjutnya, ayyuhal ihwah wal ahwat, di antara kriteria wanita salihah juga adalah dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya, dia jaga sedekahnya, dia jaga bacaan Qur'annya, dia jaga zikirnya, doanya. Sebagaimana tadi dalam ayat surat An-Nisa,
Fassalihatu qanitatun. Wanita-wanita salihah itu adalah qanitat. Mereka adalah orang yang ahli ibadah. Demikian juga dalam hadis yang tadi sudah kita bahas juga, yaitu apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha. Apabila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa Ramadan, taat pada suaminya, menjaga farjinya, akan dikatakan kepadanya dari pintu masuklah surga dari pintu mana yang kamu suka. Maka wanita salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dia rajin ibadah. Dan di antara sifat wanita salihah juga adalah dia semangat belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu agama. Karena seperti yang di awal ya, yang tadi sudah kita sebutkan, yang dituntut untuk ibadah itu bukan hanya laki-laki saja, wanita juga dituntut untuk beribadah. Dan tidak mungkin kita beribadah kecuali dengan ilmu ya. Oleh karenanya wanita juga perlu belajar ilmu agama. Jangan sampai dia ngerti tentang drakor Korea tapi nggak ngerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, nggak ngerti tentang hukum haid, nifas, istihadah, nggak bisa membedakan antara ini darah haid atau darah istihadah. Tapi ya kalau bahas masalah laki-laki, bahas masalah film artis, dia sangat fasih ya. Nah, dan di antara sifat wanita salihah adalah dia memuliakan suaminya, taat kepada suaminya. Dia berusaha untuk menyenangkan, membahagiakan suaminya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, wanita yang baik itu bagaimana? Wanita yang solehah itu bagaimana wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Ya, allati tasurruka idza nadharta ilaiha, yang menyenangkan kamu jika kamu memandangnya. Yang pertama, yakni yang menyenangkan suaminya apabila suami memandangnya. Artinya apa? Dia berdandan untuk suaminya, dia berhias untuk suaminya, dia sambut suaminya dengan senyuman. Kemudian watuti'uka idza amarta ilaiha, yang taat kepadamu jika kamu memerintahkannya. Bukan wanita-wanita atau istri-istri yang ngeyel kalau diperintah oleh suami, bantah ya, tapi dia taat kepada siapa? Suaminya. Wa tahfadhuhu fi maliha ya wa nafsiha, dan dia menjaga hartanya, harta suaminya, dan kehormatan dirinya. Ini sifat-sifat wanita atau wanita yang salihah ya, yakni dia menghormati suaminya, dia taat kepada suaminya, dia berusaha membahagiakan suaminya dan tidak menyakiti suaminya, karena hak suami sangat besar sekali. Tadi sudah kita sebutkan ya, bagaimana hak suami disebutkan oleh Nabi SAW. Andaikan suami memiliki borok, kemudian dihisap, dijilat oleh istrinya, istri belum memenuhi haknya suami, saking besarnya hak suaminya. Yang terakhir, di antara sifat wanita yang salihah adalah dia perhatian dengan anak-anaknya. Dia sayang kepada anaknya, dia didik anaknya dengan baik ya.
Karena anak adalah investasi berharga bagi orang tua. Anak itu adalah investasi berharga bagi orang tua. Dia akan menyenangkan kita, membahagiakan kita, dan dia akan mendoakan kita tatkala kita sudah tidak ada di dunia ini. Mereka lah yang akan mentransfer pahala untuk kita, dan mereka pula yang bisa menggandeng tangan kita kelak menuju surga. Nabi bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia, akan terputus amal perbuatannya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Siapa lagi yang mau mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Dan Nabi SAW juga bersabda, "Inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah fayaqul." Allah SWT akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat nanti. Lalu dia mengatakan, "Rabbi anna li hadha?" Ya Allah, dari mana ini? Kok saya mendapatkan kedudukan yang begitu besar? Maka Nabi bersabda, maka Allah SWT mengatakan, "Hadza waladuka yastaghfiru laka." Ini adalah karena anakmu yang senantiasa mendoakan dirimu. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk serius fokus mendidik anak-anak kita dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena peran orang tua, terutama seorang ibu, sangat besar dalam pendidikan anak. Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syi'ban tibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah, sekolahan. Jika kamu mempersiapkan ibu wanita dengan baik, kamu telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Ya. Karena seorang wanita perannya sangat besar dalam pendidikan anak. Apa sebabnya? Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak itu adalah ibu. Kalau bapak kan dia harus keluar mencari nafkah. Yang paling banyak di rumah adalah ibunya. Maka jaga anak-anak kita, didik mereka dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka? Ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka dan didik mereka. Nah, tidak mungkin kita bisa mendidik anak kita kalau kita nggak ngaji ilmu agama. Maka kembali lagi, pentingnya kita belajar ilmu agama. Ya, bagaimana mungkin kita akan mendidik anak-anak kita kalau kita nggak punya ilmu agama? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin memberi. Kita kalau nggak punya uang nggak mungkin ngasih orang lain uang. Begitu juga kita, ya, nggak mungkin bisa mendidik dengan ilmu agama kalau kita sendiri nggak punya ilmu agama. Ya, maka wanita muslimah semangat belajar ilmu agama untuk kebaikan dirinya, agar dia bisa menjadi wanita yang salihah. Ya, yang kedua, untuk kemaslahatan orang lain, agar dia bisa menjadi berkah bagi suaminya, orang tuanya, dan anak-anaknya, tetangganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Demikian para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita
bisa untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita bahas ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan terkait dengan materi, kami persilahkan. Ada waktu 15 menit. Alhamdulillah, kepada para jemaah ya, kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan baik secara lisan maupun dengan tulisan. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin Anda tanyakan masalah safar. Tadi Ustaz ada menceritakan masalah safar. Dan ini ingin Anda tanyakan, safar antara tarakan bagi papa itu memakan waktu 1 jam. Pada Allah, sang suami tidak bisa mengantarkan, tapi di papan itu sudah ditunggu anak dan orang tuanya. Dalam perjalanan itu, dalam perjalanan yang 1 jam itu, dengan singkatnya 1 jam, anak dan orang tua yang sudah menunggu di bandara, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Safar yang tanpa suami, mungkin itu Ustaz yang anak tanyakan. Syukron. Nah, safar tanpa mahram tadi sudah kita sebutkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dalam riwayat yang lain tegas, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ya hendaknya bagi kita untuk mengamalkan hadis yang mulia ini, karena ini demi kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri ya. Taib. Berkaitan dengan apa tadi, tarakan Balikpapan ya. Pertama tentang jarak safar ya, tentang jarak safar dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat setempat. Apakah itu sudah sampai taraf safar ataukah tidak? Karena Islam tidak membatasi sekian dan sekian. Dan suatu hukum syariat apabila tidak ada pembatasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Urf itu dipakai dalam hal-hal yang tidak ditentukan oleh syariat. Contoh misalkan nafkah, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya, tapi Islam tidak membatasi berapa nominal nafkah yang harus diberikan oleh suami setiap harinya. Maka ini dikembalikan kepada urf ya, dan itu berbeda-beda antara satu tempat, berbeda antara satu zaman. Zaman dulu mungkin 5.000 udah cukup ya, zaman dulu. Zaman sekarang 5.000 nggak cukup ya. Nah, sehingga berbeda-beda. Demikian juga safar, jaraknya berapa, maka dikembalikan kepada uruf ya. Kalau uruf mengatakan bahwasanya tarakan ke Balikpapan ya udah termasuk safar, ya berarti apa? Safar berarti harus dengan mahram kalau melakukan perjalanan ya. Dan saya kira udah jauh ya, kan itu sudah termasuk safar. Oleh karenanya harus dengan mahramnya, dan tidak boleh ya dengan model tadi, misalkan melakukan perjalanan nanti kemudian di sana sudah ada yang jemput, karena kita tidak tahu di pertengahan bagaimana
Ya, bisa jadi ada sesuatu di tengah perjalanan. Pernah diceritakan oleh Syekhul Albani rahimahullah bahwa ada seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Dia diantar di bandara, kemudian nanti di bandara tujuannya akan dijemput oleh keluarganya. Ternyata ya, pesawat tidak sesuai dengan jadwalnya. Dia harus turun di bandara yang lain karena bensin karena dia harus ngisi bahan bakar ya di tempat yang lain. Akhirnya ya dia turun di bandara yang lain ya, dan di bandara yang lain tersebut ternyata sang wanita tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik, bahkan pelecehan seksual. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa seorang wanita muslimah ya, harus taat kepada Allah dan Rasul, karena itu demi kebaikan dia. Karena kalau wanita itu kalau safar terus nggak ada yang nemenin, itu rawan godaan. Makanya kalau sendirian itu suka digoda. Tapi kalau misalkan ada yang nemenin, nggak berani macam-macam orang. Ya, nah intinya tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram atau hanya dengan model tadi, ya, diantar dengan mahram dan nanti di sana di tempat tujuan dijemput, ya, itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain yang tertulis? Jika tidak ada pertanyaan Ustaz, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya untuk seorang suami atau laki-laki yang sudah mengenal sunnah lama hijrah masih suka main game, tapi jika diberitahu mereka berkata yang penting tidak melalaikan, tapi mereka kalau main game bisa sampai 2-3 jam. Apakah itu bukan perkara perbuatan yang sia-sia? Mohon penjelasan. Syukron. Nah, ini edisi curhat. Karena ada suaminya itu Ustaz Afwan, jadi dia bisa mendengar langsung bagaimana penjelasan dari Ustaz. Ada. Mana nih suaminya ini? Harus dikasih hadiah ini. Pasti gak ngaku Ustaz. Cuman insya Allah mudah-mudahan bisa berubah. Ya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ya. Dan main game ini tidak ada faedahnya. Bahkan seringkali melalaikan kita. Melalaikan kita, menjadikan orang kecanduan. Dan itu juga menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Oleh karenanya seorang suami yang baik, dia juga harus menjadi teladan yang baik. Teladan yang baik untuk istrinya, teladan yang baik untuk anak-anaknya. Dan hendaknya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik. Istri mengingatkan suami dengan cara yang baik, dan suami mengingatkan istri dengan cara yang baik. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kita mesti bersyukur kalau kita memiliki istri yang bisa mengingatkan kita. Ya.
Nabi SAW pernah ditanya, harta apa yang paling baik? Maka Nabi bersabda, liyattahid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuka ala amril akhirah. Kamu memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang mengingatkan kamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu bersyukur kalau istri kita mengingatkan kita, dan berterima kasih, ya, berterima kasih ketika istri kita mengingatkan kita. Sebaliknya, istri juga demikian. Kalau diingatkan oleh suami, hendaknya ya, bersyukur dan melaksanakan arahan nasihat dari suami. Intinya kita harus saling berlapang dada menerima nasihat, saling mengingatkan. Taib, daripada main game, mendingan main dengan istri, main dengan anak. Itu malah berpahala, ya, malah berpahala. Rasulullah SAW pun demikian. Beliau pernah balapan lari sama Aisyah. Beliau juga pernah bermain dengan Hasan dan Hussein, cucunya. Jadi seorang suami, ya, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hendaknya mendingan dia menggantinya dengan hal-hal yang bermanfaat, atau minimal dia bergurau, bercanda dengan istrinya dan anak-anaknya. Itu justru malah berpahala bagi dia, ya, bagi dia, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan, ya, keluarganya. Nah, ya, mudah-mudahan nanti suaminya nggak ngegame lagi. Demikian juga para istri juga, mudah-mudahan nggak nonton drakor juga. Ya. Allah tolong umatnya, Ustaz memberikan penjelasan dari pertanyaan, mohon tenang ya. Jadi siapa yang mau didengarkan, Ustaznya atau jemaahnya yang ribut? Alhamdulillah, tolong diperhatikan jalannya. Ustaz lagi memberikan penjelasan pada pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa Ustaz ya? Ibu-ibunya pada ribut. Harap dimaklumi emak-emak ya Ustaz kalau sudah pada kumpul. Ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang istri curhat kepada suaminya tentang masalah dia dan tentang masalah yang dia hadapi dengan teman dekatnya, apakah itu termasuk ghibah? Syukran Ustaz. Curhat tentang suatu masalah diberikan kepada yang bisa memberikan solusi, nggak mesti kepada suaminya yang bisa memberikan solusi. Kalau sekiranya suaminya bisa memberikan solusi, ya tidak mengapa curhat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya nggak bisa memberikan solusi, maka nggak usah curhat kepada, ya, suaminya. Nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Jadi curhat itu mengadu tentang suatu permasalahan itu kepada orang yang sekiranya nanti bisa menyelesaikan masalah. Seperti dahulu Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan dia dengan suaminya, dan itu bukan termasuk ghibah, ya, karena untuk mencari solusi, dia bilang, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan rajulun sahih, ya, lelaki yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anakku. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah
untuk dirimu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf, secukupnya. Perginya kepada siapa? Rasulullah SAW, karena dia tahu Rasulullah bisa memberikan apa? Solusi. Dan itu tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai ghibah. Ya, tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai ghibah. Jadi curhat itu kepada orang yang bisa memberikan solusi, nasihat, ya, untuk permasalahan dia. Maka boleh kepada suami kalau kita curhat tentang masalah kita, kalau memang suami bisa menyelesaikan masalah. Ya, tapi kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, maka tidak perlu, nggak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Nanti bisa jadi malah jadi apa? Bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah nanti. Ya, bisa nambah masalah. Karena seorang wanita apabila menceritakan wanita yang lain kepada suami, itu bisa malah menjadi apa? Fitnah bagi sang suami. Bisa-bisa nanti malah seneng sama temannya. Ya, la tubashirul mar'atu al-mar'ata li zawjiha. Janganlah seorang wanita menceritakan, ya, secara detail tentang wanita yang lain kepada suaminya. Ya, itu malah tidak boleh oleh Nabi SAW karena dikhawatirkan tadi. Ya, dikhawatirkan malah menjadi apa? Fitnah. Tapi kalau memang suami bisa menyelesaikan masalah dan aman dari fitnah, ya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Seperti halnya tadi Hindun, ya, curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dianggap sebagai ghibah, tidak dianggap sebagai hibah, karena itu adalah untuk menghilangkan kezaliman, Jadi intinya boleh curhat kepada suami kalau memang suami sekiranya ghalabatud dzan, prediksi kuat, aman dari fitnah dan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak aman dari fitnah dan prediksi kuat, ya, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka tidak perlu curhat kepada suami. Nanti malah jadi tambah masalah, tambah ribet. Dan hendaknya bagi para suami, ya, apabila istri memiliki masalah, ya, untuk sebisa mungkin, ya, meringankan masalah sang istri, menggembirakan dia, memberikan motivasi kepadanya. Seperti halnya Rasulullah SAW di saat para istrinya punya masalah, maka Nabi SAW datang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pernah Sofiyah ketika dihina oleh yang lain, maka Nabi SAW mengusap air matanya. Demikian juga Aisyah tatkala haid di saat haji dan dia nangis, maka Rasulullah SAW menghiburnya. Maka suami yang baik adalah suami yang bisa memberikan solusi kepada, ya, istrinya. Saya kira itu yang bisa kita bahas, ya. Waktunya udah habis untuk persiapan salat maghrib. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.